Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini Rabu 10 Maret 2021. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Saya Anna Maria Josephine Titalay dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, anugerahkanlah pada kami rahmat, agar dalam kelemahan kami kenal kekuatan penjelmaan-Mu, agar dalam kemiskinan kami ketahui kekayaan ilahi-Mu, agar dalam penghinaan yang kami derita, kami alami kepuasan karena simpati-Mu, agar dalam kesepian kami peroleh kenikmatan kehadiran-Mu senantiasa, agar dalam kesulitan kami rasakan campur tangan-Mu yang penuh buah, agar dalam kebingungan kami temukan bimbingan kebijaksanaan-Mu. Akhirnya, karena kematian-Mu yang mulia serta kebangkitan-Mu, tuntunlah kami untuk menatap-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat dan orang Farisi makan hati dengan Yesus. Bagi mereka, banyak pengajaran Tuhan Yesus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Ambil contoh, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang melakukan hal demikian. Maka pada saat khotbah di bukit, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan secara keras, Yesus menegaskan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Saudara-saudari yang terkasih, namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat,
tetapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam hidup setiap hari. Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang yang demikian, menurut Yesus, akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan sorga. Kata-kata Yesus ini amat relevan dengan kehidupan kita. Kitab suci adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup keberimanan kita. Saat ini, seringkali ayat kitab suci dipakai untuk membenarkan perilaku menyimpang, seolah-olah Tuhan mengizinkan umat manusia melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Sebagai pengikut Kristus, acap kali kita hanya tampil sebagai pendengar atau pembaca firman. Sabda Allah yang dibaca dan didengar belum meresap dan menjiwai seluruh pola laku hidup, keberimanan, dan sosial kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama menjadi pelaku firman. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam menghayati dan melaksanakan sabda dan kehendak-Mu. Dengan demikian, kami bukan saja menjadi pendengar sabda, tetapi terutama menjadi pelaku sabda-Mu. Amin.